Dan tujuan yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi sebelum masuk ke materi, Ibu absen terlebih dahulu. Ika, hadir. Raisya, hadir. Tinjo, sudah. Berarti tanpa keterangan. Nari, hadir. Cesi, hadir. Brago, hadir. Ya, jadi untuk hari ini satu orang yang sudah masuk yaitu Tinjo tanpa keterangan. Ya, jadi untuk materi yang pertama silakan kalian lihat di buku temanya masing-masing. Itu tentang materi bahasa Indonesia di halaman 15. Sudah dibuka buku temanya? Sudah. Ya, oke. Sekarang perhatikan. Kita masuk ke pembelajaran ketiga. Ada beragam budaya di Indonesia. Keberagaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Sekarang perhatikan. Ayo bersama-sama kita menyimak bacaan yang ada di halaman 15. Itu tentang rumah betang Uluk Palim. Ya, perhatikan. Rumah betang atau rumah panjang Uluk Palim terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang Uluk Palim dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri dari 130 kepala keluarga. Diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamambalo Apalim pada tahun 1080-an. Kemudian rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Uluk dan sungai Nyabau akibat erosi. Namun pada Sabtu 13 September 2014, rumah betang Uluk Palim terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di Seantero, Kalimantan itu. Nah, jadi perhatikan, anak-anak, jadi teks bacaan ini merupakan contoh teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berupa teks yang bersifat nyata atau fakta dan benar-benar terjadi. Ya, ayo sekarang kita bersama-sama berdiskusi untuk bertanya jawab mengenai materi rumah betang Uluk Palim ini. Rumah betang atau rumah panjang Uluk Palim itu terletak di mana? Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ya, jadi rumah betang Uluk Palim itu terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Iya. Jadi rumah betang ini memiliki berapa bilik rumah? 53 bilik rumah. Jadi memiliki 53 bilik rumah, berarti bisa kita bayangkan rumah tersebut dibuat sangat panjang yang terdiri dari 53 bilik rumah, berarti 53 bilik rumah berarti terdiri dari 53 pintu. Iya, kira-kira berapa jiwa yang ada di rumah bilik tersebut? 500 jiwa. Iya, berarti terdiri dari 500 jiwa yang terdiri dari 130 kepala keluarga. Berarti sangat banyak sekali orang yang mendiami rumah betang tersebut. Ya, tetapi rumah betang tersebut telah 3 kali berpindah. Karena apa? Menyesuaikan dengan perubahan
selanjutnya contoh teks yang bersifat fakta atau nyata benar-benar terjadi. Di sini sudah Ibu siapkan untuk kalian berdiskusi, nanti Ibu akan bagikan kelompoknya. Dan sebenarnya satu kelompok itu terdiri dari 3 orang, karena 1 orang tidak masuk, jadi satu kelompok ada yang 3 orang dan satu kelompok ada yang 2 orang. Nanti kalian silakan berdiskusi mengenai materi teks bacaan Rumah Betang Ulu Paling. Ya silakan berago satu kelompok dengan Septi, dengan Laisha, Nari dengan Nisa. Silakan untuk berkelompok berdiskusi. Ya, jadi di sini kalian akan berdiskusi mengenai peristiwa yang terjadi pada Rumah Betang Ulu Paling. Kalian cari peristiwa yang terjadinya, terus mencari keunikan yang ada pada rumah betang tersebut. Terus untuk yang ketiga itu soalnya mencari keunikan di rumah adat daerahku. Sudah tahu semua kan rumah adat di daerah kita? Oke, silakan kalian cari tahu keunikannya. Silakan kalian berdiskusi satu sama lain. Untuk mencari jawabannya itu ada pada teks Rumah Betang Ulu Paling. Jika ada yang kurang paham, ditanyakan dulu ya. Diberi waktu 15 menit untuk kalian mengerjakannya. Sudah selesai? Sudah. Baiklah, Ibu ingin mendengarkan hasil diskusi kalian. Yang pertama kelompok A, silakan maju terlebih dahulu. Dibacakan hasil diskusinya dengan jelas dan lantang. Hasil diskusi kami adalah rumah betang ini pernah diperbaiki pada 1945 karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi dengan menyesuaikan dengan perubahan arus sungai Minggu dan Sungai Ngabau. Kedua, keunikan rumah betang Ulu Paling. Rumah betang Ulu Paling memiliki 53 bilik rumah. Rumah betang sudah bahkan 3 kali berpindah. Yang ketiga, daerahku Desa Sekoto dengan adat daerahku Rumah Panjang. Keunikan rumah adat di daerahku hingga tingginya dibangun sangat panjang dan tinggi, terbuat dari bahan kayu dan tanah cilik. Terima kasih pada kelompok A. Silakan kelompok B maju. Silakan membaca hasil diskusi kalian dengan jelas dan lantang. Hasil diskusi kami: 1. Peristiwa yang terjadi pada teks Rumah Betang Ulu Paling. 1. Rumah betang ini pernah diperbaiki pada 1940-an karena kebakaran. 2. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Uduk dan Sungai Ngabau akibat erosi. 3. Pada Sabtu 13 September 2014 malam, Rumah Betang Ulu Paling terbakar. 2. Keunikan Rumah Betang Ulu Paling. 1. Memiliki 53 bilik rumah. 2. Rumah betang sudah 30 berpindah. 3. Daerahku Desa Sekoto. Nama rumah adat di daerahku Rumah Panjang. Keunikan rumah adat di daerahku: 1. Dibangun sangat panjang. 2. Terdiri dari bilik pintu
diskusi kalian bersama teman-teman kelompoknya. Jadi di sini Ibu lihat hampir sama antara jawaban kelompok A dengan kelompok B. Berarti kalian sudah mengetahui apa isi peristiwa pada teks tersebut. Yang pertama, apa peristiwanya? Terjadinya kebakaran, yaitu merupakan suatu peristiwa. Yang kedua, erosi itu juga merupakan suatu peristiwa. Untuk keunikannya, yang pertama tadi terdiri dari banyak bilik rumah. Ya. Selain itu, kalian juga sudah mengetahui keunikan rumah adat di daerah kita, yaitu rumah adat Panja. Ya. Baiklah anak-anak, untuk materi selanjutnya kita masuk ke materi PKN. Silakan kalian lihat di halaman 18. Silakan dibuka buku temanya halaman 18. Itu tentang keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Jadi di wilayah Indonesia itu memiliki banyak sekali keberagaman. Yang pertama itu ada bahasa daerah. Yang kedua itu ada rumah adat. Dan yang ketiga itu ada pakaian adat. Dan yang keempat itu ada kesenian daerah. Jadi Ibu jelaskan secara singkat terlebih dahulu. Yang pertama itu bahasa daerah. Jadi bahasa daerah itu juga merupakan contoh keberagaman di wilayah Indonesia. Jadi banyak sekali bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jadi bersyukurlah kita bangsa Indonesia ini memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa apa? Iya, bahasa Indonesia. Jadi meskipun kita terdiri atau meskipun kita berasal dari daerah-daerah yang berbeda, tapi kita bisa berkomunikasi menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ya, terus yang kedua, keberagaman rumah adat, yaitu rumah adat. Ya, seperti contoh tadi, rumah adat Batang Gunung Paling terletak di mana? Kapuas, Kalimantan Barat. Yaitu contoh keberagaman rumah adat. Terletak di ada yang Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan rumah adat tersebut pasti memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Iya, terus yang ketiga ada pakaian adat. Otomatis daerah yang berbeda-beda juga pasti memiliki ciri khas pakaian adat juga berbeda-beda. Terus yang keempat ada kesenian daerah. Kira-kira ada yang tahu kesenian daerah kita apa? Salah satu contohnya tari daerah. Iya, tarian daerah kita itu contohnya tarian daerah atau tarian bejadi. Jadi tarian bejadi itu diperagakan atau ditampilkan ketika adanya adat orang nikah atau adat pada saat adat nikah. Ya. Oke, baiklah anak-anak, itu merupakan contoh keberagaman budaya bangsa yang ada di Indonesia. Sekarang materi selanjutnya silakan kalian lihat di halaman 24. Kita masuk ke materi IPE. Nah, materinya itu tentang mengolah atau usaha sumber daya alam. Nah, di sini Ibu ingin membagikan kelompok A dan kelompok B tadi.
Kegiatan